Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau selalu berikan kepada kami. Pada pagi hari ini, kami rindu Tuhan, kami datang dengan hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu. Mohon tenangkan pikiran kami dan jauhkan kami dari segala kekhawatiran yang mengganggu ketika kami bersaat teduh bersama-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memahami firman-Mu, dan biarlah hati kami boleh dilembutkan untuk boleh diubahkan. Penuhi kami dengan damai sejahtera dari-Mu, dan berikan kami kekuatan baru untuk bisa menjalani hari ini bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Imamat 2 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian, haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu, haruslah kau persembahkan garam. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada hal kecil yang sering kita anggap sepele, namun justru menentukan segalanya, yaitu garam. Tanpa garam, makanan tetap terlihat sama, tetapi rasanya hambar. Demikian juga kehidupan rohani kita. Dari luar, kita bisa tetap beribadah, melayani, dan menjalani rutinitas iman. Namun Tuhan tidak hanya melihat apa yang tampak, Ia melihat hati. Dalam kitab Imamat 2 ayat yang ke-13 ini, Tuhan memerintahkan agar setiap persembahan dibubuhi garam. Berarti ini sebuah gambaran tentang kualitas hidup yang berkenan di hadapannya. Ayat ini dimulai dengan penekanan segala persembahan, yang artinya tidak ada bagian hidup yang netral. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah persembahan bagi Tuhan. Namun yang Tuhan kehendaki bukan hanya tindakan, melainkan rasa di dalamnya. Garam melambangkan kesetiaan, kemurnian, dan ketahanan. Tanpa garam, persembahan kehilangan makna. Begitu juga hidup kita bisa aktif secara rohani, tetapi jika hati mulai dingin, kasih memudar, dan kompromi masuk, maka hidup menjadi hambar di hadapan Tuhan. Frasa garam perjanjian Allahmu menegaskan bahwa dasar dari setiap persembahan adalah hubungan dengan Tuhan. Ibadah bukan kewajiban kosong, melainkan respons dari relasi yang hidup. Ketika garam itu hilang, ibadah berubah menjadi rutinitas tanpa kehidupan. Saudara-saudara, dalam terang Injil, Yesus Kristus adalah persembahan yang sempurna, murni, penuh kasih, dan setia sampai akhir. Melalui Dia kita dipanggil untuk hidup sebagai persembahan yang berkenan. Hari ini, periksalah hati kita. Apakah hidup kita masih memiliki garam? Jangan biarkan iman menjadi sekedar kebiasaan. Kembalilah kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Setialah dalam hal kecil, jaga integritas saat tidak terlihat, dan peliharalah kasih setiap hari. Karena hidup kita adalah persembahan. Tuhan tidak mencari yang besar di mata manusia, tetapi yang setia dan murni di hadapannya. Jadilah persembahan yang berasa, yang membawa sukacita bagi hati Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan bahwa hidup kami ini adalah persembahan bagi-Mu. Ajari kami Tuhan untuk memiliki garam di dalam hidup kami, di mana hati kami boleh tetap setia, tulus, dan mengasihi Engkau. Bukan hanya terlihat baik di luar, tetapi juga berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan jika seringkali iman kami menjadi hambar karena rutinitas dan begitu banyak kompromi di dunia ini. Tuhan, boleh tolong kami supaya kami tetap menjaga kasih dan integritas kami dalam setiap hal kecil yang kami lakukan. Biarlah hidup kami ini membawa sukacita bagi hati-Mu dan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih,
Jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.